Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa la dzikrullahi akbar. Para hadirin sidang jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah
atas limpahan nikmat Allah kepada kita semua berupa perpanjangan umur dan kesehatan badan, sehingga pada hari ini masih sempat kita menunaikan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadat salat Aidil Adha serta 2 rukun khutbah secara mualat yang barusan kita laksanakan, dan juga di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua di hari raya Aidil Adha untuk melakukan sebuah ibadat yang banyak fadilahnya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu ibadat kurban, ibadat udhiyah, yang Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita semua untuk melakukannya, yang dalam pandangan hukum fikih telah sama-sama kita maklumi hukumnya adalah sunat muakkad bagi kita semua. Yang fadilah daripada kurban di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai fasilitas kendaraan bagi kita, mulai dari bangkit sampai ke mahsyar, sampai kita melalui jembatan yang namanya sirat yang terlintang antara tempat persidangan dan surga, yang di bawahnya terletak neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, "Addimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Besarkan olehmu ibadat kurban, karena ibadat kurban akan menjadi kendaraanmu di atas sirat. Sirat jembatan yang terlintang antara tempat persidangan dan surga yang di bawahnya neraka. Halus, lebih halus daripada sehelai rambut, yang tidak akan bisa kita lewati tanpa amalan kebaikan. Maka keadaan dan suasana hamba Allah yang melalui sirat bervariasi menurut amalannya di dunia. Ada yang berjalan tapi lambat, ada yang merangkak, ada yang merayap, ada yang bagaikan kilat yang menyambar. Inilah mungkin hamba-hamba Allah yang mempunyai kendaraan yang mewah, kendaraan yang hebat, yaitu ibadat kurban. Maka mari kita ambil peluang emas di dunia ini untuk menciptakan kita sebagai hamba Allah yang hidup mewah di akhirat, dan akan kita lalui sirat dengan secara cepat dan aman daripada kejatuhan kita dalam neraka. Faedah di dunia, Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, satu tetesan darah daripada binatang yang kita sembelih, yughfar ma qad salaf, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Berapa banyak bulu binatang yang kita kurban
begitulah Allah akan menambahkan kebaikan kepada kita dengan berkat kita melakukan ibadat kurban. Baik hasanah berupa kesehatan badan, panjang umur, banyak harta, dan banyak kebaikan-kebaikan di dunia yang akan dapat kita ambil manfaat di hari akhirat. Ini fadilah daripada ibadat kurban. Kemudian sebab Allah Subhanahu wa taala mensyariat kurban ini, Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mencoba kita sebagai hamba Allah, untuk menguji kecintaannya. Apakah cinta kita kepada harta melebihi di atas cinta kepada Maha yang memberinya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi ujian dan cobaan kepada Nabi Allah Ibrahim, di mana Allah menceritakan dalam ayat Al-Quran, zalika huwal bala'ul azim, demikian perintah Allah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail sebagai ujian besar untuk mendapat pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dan ceritanya, sebab asal dan muasal Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail, di mana Nabiullah Ibrahim memberikan nikmat yang besar, yaitu harta yang banyak, sehingga menyembelih kambing 1000 ekor dan menyembelih lembu 300 ekor dan unta 100 ekor. Maka heranlah para malaikat, keheranan para malaikat terungkap pada pribadi Nabiullah Ibrahim, sehingga Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada para malaikat, la ta'jibuni, jangan kau heran akan daku tentang pengorbanan dan sedekahku. Yang aku sembelih ini hanya untuk fisabilillah. Demi Allah, ya para malaikat, seandainya Allah berikan kepada aku seorang putra, aku akan rela menyembelihnya untuk fisabilillah. Maka tak lama kemudian Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menceritakan, kami beri gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan kami anugerahkan seorang putra yang halim, yang punya sifat kasih sayang. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan putra kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu Nabiullah Ismail, telah lupa kepada janjinya yang pernah Nabiullah Ibrahim berjanji. Maka di suatu malam, tepat pada malam 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim mimpi dengan ada yang memerintahkannya, aufi binazrik, ya Ibrahim, tunai olehmu dengan nazarmu. Nabiullah Ibrahim masih ragu, apakah ini ahwa minallah am minasyaitan. Maka pada malam ke-9 Zulhijjah, mimpi semalam lagi dengan datang perintah kepada Nabiullah Ibrahim, aufi binazrik, ya Ibrahim,
tunai olehmu dengan nazarmu. Maka yakin Nabiullah Ibrahim itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu daripada metode wahyu kepada para rasul dan para nabi lewat mimpi. Maka Nabiullah Ibrahim memastikan ini daripada Allah. Maka hari 9 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Arafah, hari di mana Nabiullah Ibrahim yakin terhadap mimpinya merupakan wahyu daripada Allah. Maka malam 10 Dzulhijjah Nabiullah Ibrahim tekad bulat untuk melakukan perintahnya menyembelih putranya Nabiullah Ibrahim. Maka dinamakan hari ini dengan hari Nahar. Maka tak kala Nabiullah Ibrahim telah yakin di malamnya malam Nahar, tepat pada pagi hari ini Nabiullah Ibrahim memerintahkan kepada istrinya Hajar, "Ya Hajar, baguskan pakaian anakmu. Saya ingin membawa anakmu untuk bertamu, dan sisirkan rambutnya, bersihkan badannya." Sehingga Siti Hajar siap melakukan apa yang diperintah oleh suaminya Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim membawa tali dan pisau serta pergi dengan putranya yang sangat cantik dan ganteng, yaitu Nabiullah Ismail, di mana dalam satu riwayat Nabiullah Ismail baru berusia 7 tahun. Itulah dalam Al-Quran, falamma balaga ma'ahus sa'ya, manakala sampai batasnya umur Nabiullah Ibrahim untuk bisa bermandiri dalam jalan bersama untuk pergi kemana-mana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya lewat wahyu tadi untuk menyembelihnya. Maka tak kala Nabiullah Ibrahim menuju ke sebuah pelosok daerah yaitu Mina, disitulah mendapat tantangan daripada iblis, di mana iblis di dalam perjalanan, di belakangnya Nabiullah Ibrahim, di depan putranya, iblis menggoda Nabiullah Ibrahim untuk tidak menuruti perintah Allah. "Ya Ibrahim, ala tidala iqamati, adakah tidak kamu melihat sangat bagus bentuk tubuh anakmu, sangat cantik wajahnya, bagus akhlaknya. Apakah kamu tega untuk menyembelihnya, seorang putra yang sangat cantik dan bagus akhlaknya? Tidak pantas ya Nabiullah Ibrahim engkau menyembelihnya." Maka jawab Nabiullah Ibrahim, "Ini karena perintah Allah." "Iya ya demikian, tapi ini karena perintah Allah." Maka tidak lewat godaannya terhadap Nabiullah Ibrahim, datang kepada Hajar yang sedang di rumah. "Ya Hajar, apa kamu duduk lagi? Kenapa tinggal diam sini? Apakah kamu tidak mengetahui Nabiullah Ibrahim pergi dengan anakmu, anandamu yang sangat cantik untuk menyembelihnya?" Apa jawab Hajar? Tidak mungkin seorang ayah untuk menyembelih anaknya. "Ya Hajar, bukti kebenarannya serta Ibrahim ada pisau, ada tali." Hajar menjawab, "Kenapa dia menyembelih?"
Ibrahim menyatakan itu karena perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, silakan. Jangankan kalau Ismail tidak mau menerimanya, siap saya sebagai istri daripada Nabiullah Ibrahim untuk menebuskannya. Saya siap menebuskannya, biar saya yang menerima sembelihan. Maka iblis gagal dalam menggoda Siti Hajar. Kemudian datang iblis kepada Ismail. Ya Ismail, tidak kamu lihat kawanmu sedang bermain-main, sedang masa muda balia? Kenapa kamu ikut serta ayah? Ayahmu ingin menyembelihmu. Tidak mungkin ya iblis, ayah ingin menyembelih saya. Buktinya ya Ismail, di tangan ayahmu ada pisau, ada tali. Kenapa ayah menyembelih saya? Karena Ibrahim ayahmu meyakini yang bawa itu wahyu daripada Allah. Kalau itu wahyu daripada Allah, silakan, sami'na wa ata'na. Saya patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala iblis ingin menggoda, mengeluarkan godaan kali kedua, Nabiullah Ismail mengambil batu, melontar iblis sehingga buta matanya yang kiri. Sehingga itulah sebab dalam syariat Islam, dalam syariat Nabiullah Ibrahim sampai syariat Nabi Muhammad, mewajibkan bagi saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji melontar 3 jumrah, yaitu Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, Jumratul Ula. Kemudian tak kalah sampai Nabiullah Ibrahim serta anaknya putra Ismail ke Mina, sehingga manakala sepakat telah keduanya mengetahui yang bahwa itu perintah Allah, maka kata Nabiullah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ya anakku, saya mimpi mendapat wahyu daripada Allah untuk menyembelihkanmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu ya Ananda? Apa jawab Nabiullah Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya ayahku, silakan lakukan apa yang Allah perintah terhadapmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Moga-moga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepadaku dalam menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayah, namun demikian sebelum ayah menyembelihku, aku pesan beberapa pesan. Yang pertama, ikatkan ya Allah tanganku supaya aku jangan bisa bergerak, bisa memberatkan dirimu ya ayah dalam menyembelihku. Kemudian arahkan mataku ke tanah supaya ayah tidak memandang mataku, sehingga ayah rasa cinta kepadaku tak sanggup untuk menyembelihku. Ikatkan kaili sarungmu supaya jangan berlumuran dengan darah yang akan dapat mengurangi pahalaku. Dan pesanku, baju kamisku ini bawa pulang kepada ibundaku sebagai kenangan. Dan sampaikan pesanku, isbiri, sampaikan pesanku kepada mamaku ya ayah, sabar, sabar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka takala Nabiullah Ibrahim memotong leher Nabiullah Ismail tidak terputus, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada Sikin, kemudian mencoba untuk membelah batu sehingga dengan batu yang keras bisa terbelah dua. Kata Nabiullah Ibrahim, ya Sikin, batu yang keras kamu belah, kenapa leher Ananda Kawinu tidak engkau belah? Maka jawab Sikin dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, engkau ya Ibrahim punya iradah untuk memutuskan leher anakmu, tapi Allah memerintahkan kepada saya untuk tidak memutuskan. Maka takala mencoba Nabiullah Ibrahim untuk memutuskan kali kedua, disitulah melihat oleh para malaikat, sehingga mentakbir oleh para malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjawab oleh Nabiullah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Menjawab oleh Nabiullah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga para malaikat menebus, Allah Subhanahu wa taala membawa ganti Nabiullah Ismail dengan kibas untuk disembelihkannya. Begitulah taat Nabiullah Ibrahim, cinta kasih kepada Allah melebihi di atas harta. Maka dalam kisah ini apa yang perlu kita teladani? Yang pertama, Nabiullah Ibrahim mendapat titel Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim mengikuti sebuah ujian besar, memerintahkan untuk menyembelih anaknya dan putranya yang cantik demi untuk mendapat keridaan dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawadhu, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar juga dalam sejarah menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan Siti Hajar karena taat kepada suaminya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail seorang putra yang taat kepada orang tuanya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pastikan diri kita hamba Allah yang pertama menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Semoga mendapat nilai-nilai pengabdian kepada Allah lebih tinggi, sehingga kita menjadi seorang kekasih daripada Allah, orang-orang yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita kaum ummi, mari kita jadikan diri kita sebagai istri yang taat kepada suami, taat kepada Allah. Kita semua ini taat, pastikan diri kita untuk jadi hamba Allah yang taat kepada orang tua. Jangan kekalkan sifat kesombongan dan keangkuhan. Sifat kesombongan dan keangkuhan ini merupakan sebuah sifat yang akan menggagalkan kita kesuksesan baik di dunia dan di akhirat. Sejarah tidak pernah mencatat manusia sukses berkarir di dunia yang sombong dan angkuh. Juga di akhirat jangan mimpi akan dapat kesuksesan, didapati kesuksesan oleh manusia yang angkuh dan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana gagalnya iblis karena kesombongan. Pada dasarnya iblis Azazil sebelum dia murka dengan Allah pernah menjabat sebagai penghulu para malaikat 40.000 tahun. Iblis juga pernah menjabat sebagai khazin al-jannah, penjaga surga sebelum Allah melantik Malik Ridwan. Telah duluan dijabat khazin surga oleh iblis 20.000 tahun. Tapi semua pangkat yang tinggi, martabat yang megah, semuanya sirna akibat sebuah sifat yang ada pada pribadi iblis, yaitu takabbur. Sebagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat olehmu ya Muhammad, hai umat Muhammad, tak kala kami perintah bagi seluruh para malaikat usjudu li Adam, sujud olehmu bagi Nabi Allah Adam. Fasajadu, maka sujud seluruh para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia enggan tidak mau sujud, dan Allah memvonis iblis itu sebagai manusia yang kafir. Dari martabat yang tinggi, sayyidul karubiyin, para malaikat karubiyin, para malaikat mukarrabin, pengawal surga, dengan gara-gara takabbur tadi maka Allah memvonis dia jadi kafir. Di mana takabbur? Karena dalam dadanya iblis punya sifat sombong dengan Nabi Allah Adam. Di mana tatkala Allah menanya bagi iblis, lima lam tasjud ya iblis li Adam, ya iblis kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam daripada tanah, aku dari api. Tanah benda yang hina yang diinjak-injak oleh kaki manusia ketimbang daripada api. Maka saya lebih baik dan tidak pantas saya sujud dan menghormati Nabiullah Adam. Dengan secara tak langsung iblis juga sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesombongan ini, ada kesombongan dengan Allah. Kesombongan dengan Allah adalah batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau mengamalkan segala perintah, melakukan segala larangan. Berarti kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kesombongan. Di dalam alam kenyataan banyak terjadi penyelewengan syariat, pengabaian terhadap perintah daripada kita, anak kita, semuanya, kenakalan remaja, pergaulan bebas, perjudian, narkoba, bandar narkoba dan sebagainya. Ini semuanya kenapa terjadi? Karena ada kesombongan di dalam dadanya, seolah-olah mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, punya sentimen pribadi dengan Allah, sehingga apa saja perintah Allah tetap dia tidak mau melakukan, apa saja larangan Allah dia melakukan. Ini karena ada sifat takabbur. Maka at-takabbur batarul haq, menolak kebenaran, itu merupakan gejala daripada sifat takabbur yang ada dalam dada. Kemudian kesombongan dengan manusia, rasa hina saudara kita dengan sebab Allah berikan kita kelebihan harta, pangkat, jabatan, ganteng rupa kita, cantik rupa kita, sehingga rasa hina orang lain di hati kita, itu adalah sifat takabbur dengan sesama. Kedua-duanya
merupakan sifat yang akan menggagalkan kesuksesan kita di masa depan akhirat. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, barang siapa takabur dengan sesamanya, sayadkhulu jahannama dakhirin, maka mereka yang takabur, angkuh dan sombong dengan sesamanya akan masuk dalam neraka. Maka juga kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun sifat angkuh dan sombong, baik kesombongan dengan Allah, kesombongan dengan sesama, itu sebuah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak kita miliki. Sebagaimana Allah menyatakan dalam hadis kursi, al-admatu izari, kebesaran itu adalah bagaikan kain sarungku, itu sifatku. At-takabburu, takabbur adalah ridai, itu ridaku, pakaianku, sifatku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa merampas sifat kebesaran, sifat kesombongan, keangkuhan, alqaituhu fi jahannama wala ubali, akan aku campak dalam neraka dan tidak aku open atas jeritan mereka, atas kepedihan neraka. Maka oleh karenanya, mari di hari yang berbahagia ini kita melakukan ibadat kurban untuk menampakkan cinta kasih kepada Allah, untuk menggapai kesuksesan di masa depan akhirat, mendapat surga Jannatun Naim, dan menjadi fasilitas kemewahan kita di akhirat, apalagi dalam melalui berjalan di atas sirat. Yang kedua yang bisa kita ambil kesimpulan, teladanilah pribadi kita yang laki, teladani pribadi Nabiullah Ibrahim dalam tunduk dan patuh kepada Allah, tidak punya sifat takabur, siap apa yang Allah perintah. Kita sebagai kaum Hawa, kaum ummi, jadikanlah kita sebagai istri salehah yang taat kepada suami dan taat kepada Allah. Kita sebagai anak, mari kita ciptakan pribadi kita seorang hamba Allah yang punya karakter dan kepribadian Nabiullah Ismail, patuh kepada ayahnya, menjadi anak yang saleh dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan taat kepada Allah, taat kepada suami, taat kepada ayah, maka kita akan mencapai kebahagiaan di masa depan akhirat. Moga kita akan sukses sebagaimana suksesnya Nabiullah Ibrahim mendapat titel Khalilullah. Inilah nasihat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terutama menjadi peringatan bagi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kepada para hadirin sidang jamaah salat Aidil Adha yang dirahmati Allah. Maka nanti sambil kita berselawat, kita tutup acara kita ini, kita bersalam-salaman, yang laki dengan yang laki. Adakala yang laki dengan perempuan yang mahram ataupun halilahnya, adapun laki-laki dengan ajnabiyah, orang yang lain yang tidak ada hubungan suami istri dan tidak bukan mahramiyah, ini tidak disunatkan. Adapun bila kita juga salam, harus pakai alasnya, kalau tidak ini menimbulkan sesuatu yang haram. Inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu
Salatu